Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita masih sampai bab 271, yaitu tasammuh, babun nahyi anit tajassus, larangan nginteli, tasammuh dan nyuri pendengaran, fi kalamin may yakrah istima'uhu, dari ucapan yang orang lain itu nggak suka kalau ada yang dengar, karena memang nggak ada hajat dengan orang lain. Tetapi pembicaraan ini bukan pembicaraan makar, pembicaraan yang memang intern, manfaat di antara mereka. Ini ada orang yang ingin dengar, ini nggak boleh. Kemudian hadis yang lain dari Muawiyah, semoga Allah meridainya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innaka inittaba'ta. Rasulullah SAW mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau, inittaba'ta, apabila mencari-cari auratul muslimin afsadathum, ya, aib-aibnya kaum muslimin itu akan merusak mereka, merusak kaum muslim. Jadi kalau dikuntit gitu kaum muslimin auratnya, justru akan merusak kaum muslimin. Jadi kaum muslimin memusuhinya kaum muslimin gitu. Aneh ya? Ya, alhamdulillah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Tidak suka dengan mencari auratnya kaum muslimin. Kadang datang info tentang auratnya kaum muslimin, kita nggak mau juga. Ya. Jadi apabila nyari-nyari auratnya kaum muslimin akan merusak kaum muslimin. Atau kita tafsidahum, atau hampir-hampir merusak mereka. Jadi jangan nyari auratnya kaum muslimin. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ana utiya bi rajulin faqillahu hadza fulan. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, sesungguhnya utiya bi rajulin, didatangkan seseorang, faqilahu, kalau dikatakan padanya hadza fulan, ini adalah fulan. Taqturuhu lihyatahu khamran, ini fulan, ya, lihyahnya taqturuhu, mengalir padanya khamr. Faqal, kemudian dikatakan kepadanya, inna qad nuhina an tajassus, sesungguhnya kita dilarang dari tajassus. Walakin idh yadhhar lana syai'un, akan tetapi kalau nampak pada kita ada sesuatu, na'khudhu bihi, maka kita akan na'khudhu bihi, akan menghukuminya. Jadi orang yang minum khamar itu dicambuk 80 kali. Nah, tatkala ada orang yang nampaknya mungkin jenggotnya basah, nah, dikatakan ini orang ini jenggotnya basah karena khamar, tapi belum ada data pasti gitu. Ya, akhirnya dikatakan ya kalau memang pasti akan kita ambil. Itu padahal sudah menyangkut masalah apa? Hukum. Dan dengan seperti itu sebenarnya ringan. Ya, karena aslinya orang ngurusi auratnya orang itu
aslinya nggak mampu karena banyak sekali. Berikutnya kita masuk bab baru, dibacakan dengan keras. Bab larangan berpeluk sangka kepada kaum muslim tanpa alasan. Bab larangan berbusangka kepada kaum muslimin min ghairi darurah. Min ghairi darurah artinya tanpa darurat. Darurat itu artinya harus. Jadi ada yang kondisi-kondisi memang harus curiga karena banyaknya korina dan banyaknya hal-hal yang tidak sewajarnya terjadi, sehingga harus ada curiga untuk mengetahui siapa pelakunya. Tanpa darurat maka nggak boleh apa? Suudzon. Baca lagi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal Ithmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dosa. Jadi banyak sekali yang merusak hati kaum muslimin diantaranya prasangka. Ya, prasangka. Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian banyak berprasangka. Sesungguhnya banyak berprasangka itu termasuk perbuatan apa? Dosa. Terus berikutnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. jadi pembicaraan yang paling dusta adalah prasangka. Jadi jauhi dari prasangka. Secara umum ini ya, menjauhi banyak prasangka. Prasangka itu artinya nggak ada bukti gitu, nggak ada bukti, nggak ada korina, nggak ada apapun gitu. Prasangka jauhi, karena ini termasuk sedusta-dusta ucapan. Prasangka. Berikutnya kita masuk bab baru, yaitu babu tahrimi ihtiqaril muslimin. Bab haramnya melecehkan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin serendah apapun, sehina apapun, dia punya kemuliaan dengan imannya, dengan Islamnya. Gitu. Nah di sini dilarang, ya, dilarang. Memang ada cara untuk menjatuhkan kaum muslimin dan cara ini sebenarnya haram gitu. Cuman oleh sebagian manusia dianggap cara ini boleh. Ya, dianggap oleh sebagian orang waliyadzubillah boleh. Ya, misalnya gini. Ya, contoh, dia muslim apa kafir? Kafir. Kalau kafir gimana? Boleh dibunuh enggak? Boleh gitu loh. Nah, gitu. Dia ahli sunnah apa alul bid'ah? Alul bid'ah. Kalau alul bid'ah boleh digibahin enggak? Boleh gitu loh. Kayak gitu tuh ngeri ini. Jadi makanya hal-hal seperti itu hati-hati. Dan siapa saja bisa menghukumi orang lain dengan hukum seperti ini, tapi Allah ngeridho. Begitu. Ya, makanya orang-orang Khawarij dulu tanya, ini perempuan ini bayinya laki apa perempuan gitu loh. Akhirnya dibuktikan, dibedel perutnya. Ya. Di zaman masih ada sahabat, Abdullah bin Umar masih hidup. Tapi tatkala mereka mau membunuh nyamuk, mereka tanya,
Bagaimana hukum membunuh nyamuk gitu. Padahal mereka membunuh orang nggak tanya coba. Kenapa mereka tidak bertanya hukum membunuh orang? Padahal membunuh orang jauh lebih besar dosanya. Ya karena dia sudah mengkafirkan terlebih dahulu. Sudah mengkafirkan terlebih dahulu gitu loh. Ya, jadi manjur. Makanya kita hati-hati loh. Ya, hati-hati terhadap perkara yang demikian ini. Ya, hati-hati sekali. Hati-hati sekali kita berlindung pada Allah. Tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini ahli sunnah apa bukan? Bukan. Ahlul bid'ah. Ya ahlul bid'ah. Berarti bagaimana? Hinakan gitu. Nah, kayak gitu caranya. Oh dia ahli sunnah bukan. Dia hizbi. Hinakan gitu loh. Nanti dibawa dalil ya, bahwasanya termasuk ketakwaan adalah menghinakan ahlul bid'ah gitu loh. Nah ini fitnah namanya. Fitnah. Maka hati-hati sekali kita mohon pertolongan kepada Allah. Menjaga lisan. Menjaga apa? Lisan. Apalagi di masa kita ini kadang pakaian juga jadi barometer. Oh kalau nggak pakai jubah berarti hizbi gitu. Padahal memang ya masalah pakaian ini itu udah dibahas dulu waktu awal-awal saya ngaji itu. Hukum pakaian. Pakaian ini jibiliyah sebenarnya. Kan jadi ada sunnah huda, ada sunnah ya. Maka ada yang ya sunnah huda, ada yang jibiliyah, ada yang mustahab, ada yang mandub gitu. Nah ini jibiliyah. Jibiliyah itu artinya kebiasaan. Seperti makan labu itu jibiliyah. Jadi kalau secara zatnya makan labu ya nggak berpahala. Tapi kalau kita makan labu dengan sebab karena Rasulullah makan labu dalam rangka cinta pada Rasulullah sehingga kita makan labu padahal kita nggak suka labu, nah jadinya dapat pahala dari sisi cinta itu gitu. Seperti jubah ini sebenarnya nggak harus pakai jubah kayak gini nih. Yang wajib adalah menutup aurat gitu, menutup aurat. Cuman Rasulullah pakai jubah gitu. Cuman model jubah itu bebas. Ya makanya ada Maroko, ada Emirati, ada ya macam-macam ya. Ada Pakistan, ada India gitu. Gamis-gamis yang dipakai itu kebanyakan model-model India itu. India. Yang model kayak gitu tuh Aljazair itu man. Ada burnusnya itu. Itu modelnya itu man. Itu model Aljazair. Ya, ada juga Maroti, ada Saudi, ada macam-macam. Lah kemudian kan ada yang mungkin pakainya cuman baju koko, pakai sarung, kan udah menutup aurat gitu sebenarnya itu. Baju koko mungkin dari Cina itu, makanya namanya koko, ya kan baju koko. Orang Cina kan pakai baju kayak gitu Cina kan kayak gitu kan, pakaian Cina yang kungfu itu, kan kayak gitu itu baju koko. Gitu. Bajunya mungkin mirip kayak Abror gitu ya, hayal, gitu ya benar. Nah. Itulah kemudian nah ini jadi ini hizbi gitu loh. Jadi akhirnya berubah nih arah sunnahnya ini yang tadinya dengan Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, akidahnya, akhlaknya gitu. Akhirnya dari seperti itu dan itu menggelinding dengan berbahaya. Ya, kita tidak mengatakan menggelinding dengan liar, tapi menggelinding dengan berbahaya. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Begitu. Ya, ini nanti masuknya ke apa tahkir. Dia muslim ya, iya muslim. Tapi hizbi dia. Enggak kenapa? Pakaiannya lihat, pakaiannya. Tapi dia belajar tauhid kok hizbi. Dia mengajarkan sunnah hizbi. Jangan jawab salamnya, enggak usah jawab salamnya dan usah ucapkan salam padanya gitu. Kayak gitu. Ngeri ini. Ya, butuh pembelajaran yang lebih dalam. Alhamdulillah kitab-kitab manhaj itu sudah alhamdulillah sudah saya pelajari semua. Alhamdulillah gitu. Memang awalnya kita menekuni manhaj terus. Ya, sampai akhirnya Allah mudahkan kita bertemu dengan ya para ulama yang mempraktekkan dakwah di berbagai negeri. Oh, ternyata seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan hati-hati ini. Karena masuk dalam kategori apa? Tahkir kepada kaum muslimin. Ya, apalagi kalau sifatnya ada berseberangan dakwah.
ya ini hizbi ini, alul bid'ah ini. Ternyata karena ada seberangan dakwah. Ternyata sama orang-orang yang lebih jauh dan sebagainya, wah munduk-munduk, wah ahli sunnah, masya Allah gitu loh. Padahal nggak ada ilmunya, nggak ada amalannya, nggak ada. Wah. Nah ini berbahaya. Ini berarti tendensi di balik baju kepentingan atas nama sunnah. Ya, mari ya, ngeri loh, hati-hati loh. Kita mohon kepada Allah. Selamat, ya, selamat, salam. Masya Allah. Ini larangan apa? Tahkir kepada saudara kita apa? Muslimin. Di sini muslim loh. Nggak disebutkan tahkir kepada saudara kita misalnya apa enggak? Muslimin, secara muslim tatkala dia Masya Allah. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melecehkan satu kaum dengan kaum yang lain. Berarti pelecehan antara satu kaum yang satu dengan kaum yang lain itu betul-betul apa? Terjadi. Sehingga dilarang oleh Allah. Bahkan betul-betul terjadi antara muhajirin dan ansor. Ya lal muhajirin, apa kamu orang-orang muhajirin gitu. Kamu pendatang, kamu apa kamu? Orang muhajirin merasa lebih besar. Ya lal ansor, hei orang ansor apa kamu? Terjadi. Dan Rasulullah mendengar al-bid'ah wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha mumtinah. Apakah dengan cara panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku berada di antara kalian, da'uha, tinggalkan seperti itu. Innaha mumtinah, sesungguhnya itu busuk. Ya, sesungguhnya itu apa? Busuk. Tinggalkan. Jadi fenomena ini terjadi. Ya, jadi cepat sekali merayap. Bayangkan ada Rasulullah, mereka para sahabat, cuman beda apa? Beda latar belakang. Yang satu ketempatan, yang satu datang. Nah seperti itu di masa Rasulullah. Jadi terjadi semacam ini. Makanya yang terjadi ya intinya kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita mengkondisikan kenapa ini terjadi, ya ini hidup dunia, hidup di dunia, ya. Tetapi kita jangan apa? Ya, jangan ikut-ikutan. Kita mohon keselamatan. Seperti ini terjadi. Tapi mohon kepada Allah kita tidak terjatuh. Ya, wahai orang-orang yang wahai ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Nah, ternyata orang yang dihina itu belum tentu lebih jelek gitu loh. Cuman perasaan gitu loh. Memang yang namanya cinta itu akhirnya menutup kekurangan. Benci itu akhirnya menutup kelebihan. Jadi kalau udah cinta, udah benci kadang ya ini akhirnya seperti itu. Ya diingatkan oleh Allah bisa jadi yang dijelekan itu lebih apa? Lebih bagus. Wala nisa'u min nisa'in ayyakunna khairan minhun, dan janganlah wanita yang satu dengan wanita yang lain melecehkan di antara mereka. Ini wanita malah disebutkan ya kaum ini ya mungkin laki-laki secara umum masyarakat. Tapi nisa disebut secara apa? Khusus. Ya memang perempuan itu sentimennya tinggi gitu. Wallahu a'lam. Tinggi apa enggak sih sebenarnya? Ini yang pada punya. Di sini Allah SWT mengatakan, ya, janganlah wanita yang satu dan yang lain asa ayyakunna khairan minhun. Boleh jadi sebagian mereka yang diolok-olok lebih bagus daripada yang olok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian ya meremehkan yaitu mencela dengan apa? Lisan. Wala talmizu anfusakum. Jadi dengan lisan, ya, dengan lisannya itu jangan melecehkan. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memanggil dengan julukan-julukan.
Ya, julukan-julukan. Dengan julukan-julukan itu kalau sudah dengan julukan-julukan kayak gitu kan kredibilitasnya hancur semua. Oh, sudah tidak berpegang teguh dengan ahlu sunnah gitu. Sudah bosan sebagai ahlu sunnah. Oh, sudah menyimpang gitu loh. Kan amoh banget gitu loh. Amoh banget, ya Allah ya Rabbi. Ya. Oh, udah bosan sebagai ahlu sunnah gitu loh. Udah menyimpang dari ahlu sunnah gitu. Ini kata-kata kayak gini, ini kata-kata membahayakan si pengucap, berbahaya ya. Tetapi sebenarnya juga berbahaya bagi kaum muslimin, jatuh kaum muslimin ya. Tapi anehnya orang-orang kayak gini juga selfie gitu loh, betul-betul di Instagramnya selfie gitu kan, aneh jadinya kayak gini. Bagi yang teliti itu kan ada selfie-nya gitu, aneh kan. Kalau kayak gitu itu kan katanya ada sunnah yang kokoh, yang tulen gitu kan, ya jangan selfie lah. Masa selfie kayak gitu kan jadinya lucu gitu kan. Nah gitu, lucu gitu. Ilmu tauhidnya kadang juga belum menguasai, ilmu nahwunya juga nggak tahu, ilmu sunnahnya juga nggak tahu. Tapi ya amoh gitu, amoh lah. Ini berbahaya. Kenapa tidak berbicara pada perkara-perkara yang selayaknya dibicarakan, ya, tentang misalnya orang ya menghina Islam, menghina busana muslimah, menghina masjid, ya kan, menghina Al-Quran gitu loh. Nah itu kan lebih pas berbuat syirik, gitu, lebih pas. Tapi justru dibidikkan. Nah ini termasuk musibah ya pada pelakunya. Kita lanjutkan. Jadi di sini janganlah kalian memanggil dengan julukan-julukan. Ya, dengan apa? Julukan-julukan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, sejelek-jelek kefasikan adalah setelah apa? Keimanan. Jadi nama setelah keimanan yaitu murtad, ya, atau kafir, gitu. Ya, atau dari ahli sunnah jadi hizbi gitu kan, elek banget ya. Ahli sunnah jadi ahli bid'ah gitu. Ada orang yang nanya, gimana pendapat antum? Ahli sunnah tidak boleh taklid. Ini ahli sunnah atau ahli bid'ah? Kalau ahli bid'ah ya kalau ahli sunnah intinya kayak gitu, blokir langsung sama saya nggak butuh kayak gini, batin saya kamu apa gitu. Ini musibah sebenarnya, petaka ini benar petaka. Wallah, bagi saya petaka. Kalau di dunia ini nyari yang nggak kurang siapa gitu, mesti banyak sekali kekurangan. Saya belum pernah melihat terapi yang dilakukan oleh para ulama dalam masalah seperti ini dengan cara seperti itu, belum pernah. Karena saya menyaksikan bagaimana fitnah yang dulu muncul, yang para ulama berbicara, ada fitnah sururiyah, ada fitnah qutbiyah gitu. Mereka bicaranya pada fitnah yang terjadi. Misalnya fitnah sururiyah ya pada apa yang ada pada sururiyah itu nau minat takfir, ada jenis dari pengkafiran gitu. Itu yang disorot itunya gitu. Gitu. Ini kan langsung tembak dan runyam kayak gini. Ini musibah kalau menurut saya. Ya, jangan ikut-ikutan ya hal-hal yang demikian itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ya, dan jangan berteman dengan orang kayak gitu tuh, musibah. Mesti akan menimbulkan apa? Benci. Gitu. Ya, jadi konsekuensinya mesti apa? Benci. Gimana menurut kamu tentang fulan? Oh, si fulan hizbi gitu. Kan apa hizbi? Yang tadinya cinta mesti jadinya benci. Wah, dasar hizbi. Dulu saya ngaji sama kamu puluhan tahun, ternyata kamu adalah hizbi. Cintanya langsung berubah total gitu loh. Itu kayak gitu, makanya berbahaya sekali. Hati-hati dalam masalah ini. Ya, kita mohon kepada Allah. Dan dakwah sunnah tetap
akan Allah tolong. Jadi sampai bibirnya itu bosan mengucapkan hizbi, sunnah itu tetap dihidupkan, dan ahlu sunnah terus menghidupkan sunnah, terus akan dihidupkan sunnah. Jadi nggak peduli mau dikatakan apapun, nggak peduli ya, karena itu sudah menjadi apa, menjadi bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ya. Akan terus senantiasa ada, la tazalu ta'ifatun, akan terus ada sekelompok, ta'ifatun min ummati, dari umatku, zahirina 'alal haq, menampakkan al-haq, tampakkan terus. Ini loh sikapnya loh. Sikapnya seperti ini gitu. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khalafahum, yang menyelisih mereka, wala khadhalahum, ataupun yang merendahkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah, wa hum kadzalik. Ya, jadi wala tanabazu bil alqab, jangan ya menjuluki dengan julukan yang jelek. Jadi kalau kita nggak tahu secara pasti, wallah alam saya nggak tahu. Hizbi lah, Allah alam saya nggak tahu. Hizbi, kamu harus berani mengatakan hizbi gitu loh. Saya nggak tahu, saya nggak punya ilmu. Ya sudah, kalau kamu nggak mau mengatakan dia hizbi, berarti kamu juga hizbi. Nah, ya udah nggak apa-apa lah, terserah kamu. Kamu mengatakan saya hizbi, nggak apa-apa. Kalau semuanya hizbi, kemudian kamu ahlu sunnah, betapa sedikitnya ahlu sunnah. Kok ahlu sunnah di dunia ini cuma kamu gitu loh. Aneh kan? Seakan-akan di dunia ini nggak ada ulama kejabat, ulama yang kamu ambil ilmunya gitu loh. Sahabat kayak dari Rasulullah til satu, nanti til satu, dan kamu menjadi mata rantai yang cuma satu kayak gini aja gitu. Aneh, nggak mungkin. Aing gitu loh. Ya, aing gitu. Aing itu nggak mungkin. Karena sahabat Rasulullah banyak bertebaran, ada yang ke sana, ada yang kemari, ada yang kemari gitu loh. Muridnya Syekh bin Baz bukan hanya Syekh Mukbil, muridnya Syekh Mukbil juga banyak. Kok jadinya aing kamu ahli sunnah sendirian, yang lainnya hizbi? Ah, ini musibah. Nah, ini masuk dalam apa? Wala tanabazu bil alqab. Jadi gimana? Ya wallah alam, saya nggak tahu. Saya belum tahu ilmunya. Saya masih butuh banyak belajar. Berarti kalau kamu nggak mau menghizbikan dia, berarti kamu hizbi. Hizbikan aja, nggak apa-apa. Urusan kamu di hadapan Allah. Nggak apa-apa, silakan. Monggo. Nah, dihizbikan gara-gara tidak mau menghizbikan orang yang dihizbikan, gitu loh. Aneh ya? Aneh nggak? Aneh. Dan musibah ini terus bergulir. Ya, dulu waktu kita membela Damaj, ada yang dari Malang, namanya nggak perlu kita sebutkan, tegas mengatakan mereka bukan salafi, gitu. Semuanya gitu. Diserambah uyah, pokoknya yang nggak membela Ustadz Fulan itu bukan salafi. Ternyata di belakang hari Ustadz Fulan akhirnya pun dijatuhkan, yang Ustadz yang ada di Jawa Timur sana, dan ditinggalkan oleh pengikutnya. Masya Allah. Padahal dulu Ustadz Fulan ini paling gencar melawan orang-orang yang masih mau menolong Damaj itu, nomor 1. Ternyata Ustadz Fulan ini akhirnya dijatuhkan sendiri oleh temannya gara-gara adanya virus corona gitu kan. Tapi katanya sebab khususnya itu bukan virus sebenarnya, cuman melebar ke virus gitu. Sebab utamanya karena rebutan jamaah umroh asalnya, akhirnya dimasukkan kotak. Ya kasihan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Berarti dunia hizbi ini di kalangan ahli sunnah ini hanya isu ya, seperti di dunia politik mirip kayak gitu. Intinya ya isu bagaimana cara memenangkan pertempuran gitu kan, memenangkan kampanye gitu kan, kelompok pengajiannya. Lah kita fokusnya kembali ke sini, ke Al-Quran ya, biar kita selamat. Kita lanjutkan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat dari perkara tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Memang banyak yang bertaubat setelah mengalami jungkir kebalik itu baru bertaubat. Setelah ya Allah ibaratnya terkapar gitu ya, baru biasanya apa? Bertaubat. Selama masih Masya Allah ya,
Enak sih. Ya coba kalau orang mengatakan, hei, misalnya ya dengan julukan yang jelek kan, kamu begini misalnya, kan maknanya menjatuhkan orang lain, mengangkat diri sendiri, gitu loh, ya kan gitu. Ada unsur lezatnya loh, ada unsur lezatnya, ada unsur gagahnya dan sebagainya. Tapi jangan ikut-ikutan. Ya tetap apa? Memilih mana yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Dan juga firman Allah Ta'ala, ya, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang yang ya humazah itu menjatuhkan dari depan, lumazah itu menjatuhkan dari belakang. Bisa dengan apa? Dengan bahasa wajah ataupun badan atau isyarat, dikatakan celaka. Nah, untuk bisa kita selamat dari humazah wal lumazah ini, mencela dari depan dan mencela dari belakang, memang hati kita harus apa? Selamat. Ya. Jadi kalau ada perasaan benci kepada seseorang, berusaha untuk dibuang. Ada iri, dibuang. Itu harus seperti itu. Kalau enggak mesti akhirnya apa? Mesti gitu. Akan terjadi seperti itu. Padahal dikatakan oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarr ayaqira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang dikatakan telah berbuat jelek tatkala melecehkan saudara apa? Muslim. Ya, jadi sabar ya. Sabar melecehkan saudara apa? Muslim. Dan sebenarnya yang tidak ridho kalau saudara muslim dilecehkan sebenarnya Allah. Makanya orang-orang yang suka melecehkan saudaranya muslim, Masya Allah, kayaknya tinggal nunggu waktu di mana Allah kemudian rendahkan dan Allah jatuhkan. Ya Allah jatuhkan. Oh ya Allah, musibahnya ya terjatuh pada hal-hal yang sebenarnya nggak pantas. Jadi cukup seseorang dikatakan berbuat jelek, melecehkan saudaranya muslim. Kemudian dari hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat biji zarah dari kibrin, kesombongan. Jadi memang tidak boleh apa? Sombong. Ya, ada mengartikan di sini syirik, tapi zahirnya di sini ya sombong. Sombong itu artinya adalah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi batarul haq, tidak mau menerima kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia gitu. Batarul haq. Pokoknya aku tukang ustadku ini moh orang andel gitu. Dari pihak lain moh orang andel. Itu batarul haq wa ghamtun nas. Wah, dia pakaiannya kayak gitu. Kayak gitu. Dia pakaiannya aja udah kayak gitu. Kayak gini aja kayak gitu. Ini kayak gitu, pada hal-hal yang demikian itu. Ini sudah sebenarnya masuk dalam kategori apa? Sombong. Ya. Sudah masuk dalam kategori apa? Sombong. Kenapa hal ini kita jelaskan? Karena di masa kita ini ada sebagian kaum muslimin yang belajar sunnah, belajar tauhid, memang nggak pakai jubah karena dia merasa orang Indonesia. Makanya Indonesia kan aslinya kan kita nggak kenal jubah, nggak kenal baju koko dan sebagainya, kita nggak kenal gitu. Akhirnya ya sebagian ada yang cuma pakai hem, pakai suak, pakai sarung gitu. Sebagiannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau Anda secara pribadi memang lebih memilih ya pakai jubah karena lebih mudah dan sebagainya gitu. Kita lanjutkan. Jadi tidak boleh apa di dalam hatinya dari apa? Kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, membatalkan kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin ada sesuatunya yang kurang, itu ya tahan.
Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil gitu. Tatkala beliau naik ke tangga itu semua orang tahu, baru tahu kalau betisnya sangat kecil. Karena orangnya juga kecil. Akhirnya orang pada tertawa. Itu sabar gitu ya. Karena memang kadang orang ada sisi-sisi yang orang nggak tahu tiba-tiba ketahuan kok kayak gini. Sabar ya. Takutnya terjatuh pada apa? Terjatuh pada apa? Ghamtunas tadi, melecehkan. Nah ini dikatakan Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti zarah kesombongan. Faqala rajulun, inna rajula yuhibbu ay yakuna thawbahu hasanan. Nah ini. Gimana kalau ada orang cinta pakaiannya itu baik, bagus. Ya, wa na'lahu hasanatan dan sandalnya baik. Faqala, nah, kalau ini boleh. Karena di situ tidak ada unsur apa? Batarul haq wa ghamtun nas, enggak ada. Unsurnya dia itu cuman ingin tajamul. Ingin apa? Tajamul. Kemudian dibawakan oleh Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq, kesombongan itu adalah ya membatalkan kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia. Jadi tidak boleh ini sombong. Ya, batarul haq. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah menolong kita semuanya dan semoga kita bisa menjadi sebab kebaikan bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, dan semoga ya dakwah sunnah, dakwah tauhid ya berangsur-angsur bisa menjadi dakwah yang dimiliki oleh banyak manusia. Ya, dimiliki oleh banyak manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.